Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Terima kasih Ibu Dida dan Ibu Dewi sudah mendampingi kami malam ini. Terima kasih Ibu Tia, Pak Yosep, Ibu Ai Herawati, Pak Samad Lugum, Pak Deni Tirta, Ibu Ai Rokaya, Pak Asep Gilar Pratama, Ibu Rima, dan Pak Asep Yudi. Kita masih menunggu rekan-rekan yang lain. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Sebentar saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, malam ini kita masuk di ruang kolaborasi modul 3.3 sesi 1. Forum diskusi di mana materinya adalah tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, paket modulnya, paket modul 3 nih Bapak Ibu, kita tinggal 2 kali lagi, 2 sesi lagi untuk terakhir kegiatan di PGP Angkatan 11 ini. Modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, Bapak Ibu. Sesi pembelajarannya ruang kolaborasi diskusi. Jumlah jam pembelajarannya 3 jam pembelajaran bersama saya, Sari Juwita Ningsi. Nah, capaian pembelajarannya, Bapak Ibu sebagai guru penggerak, merencanakan, menginisiasi, dan mengorganisasi kerangka program pengembangan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid berbasis data dan bukti. Sedangkan capaian umum modulnya, yang pertama, Bapak Ibu menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu CGP mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid. Murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Sedangkan capaian khusus modul 3.3 ini, yaitu Bapak Ibu bisa membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Lalu Bapak Ibu juga bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau cukup, kita lanjutkan. Nah, agenda kita malam ini yang pertama adalah pembukaan, lalu review pembelajaran modul, yang ketiga adalah aktivitas sesi 1, yang keempat adalah refleksi aktivitas pembelajaran, yang kelima adalah penutup. Oke, Bapak Ibu, itu agenda kita malam ini. Yang pertama, skenario pembelajaran kita malam ini. Yang pertama adalah pembukaan. Aktivitasnya salam pembuka, menyampaikan capaian pembelajaran, menyampaikan skenario pembelajaran, yang keempat kesepakatan belajar, yang kelima refleksi itu 10 menit Bapak Ibu. Lalu nanti akan ada sesi diskusi kelompok, Bapak Ibu akan masuk ke board masing-masing per kelompok. Lalu Bapak Ibu akan, saya hanya mengamati Bapak Ibu selama berdiskusi, itu selama 125 menit Bapak Ibu,
Lalu ada sesi penutup, mengingatkan setiap kelompok untuk mengunggah tugas Bapak Ibu selama 10 menit. Nah, baik Bapak Ibu, pembukaan, saya boleh minta bantuannya untuk membuka doa kegiatan kita malam ini dengan doa. Adakah Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin doa? Boleh raise hand Bapak Ibu? Silakan. Adakah Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin kegiatan doa kita malam ini? Oh, silakan Pak Asep Gelat. Ya, baik Bu. Terima kasih. Mohon izin, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon izin Bu, saya off cam karena jaringan agak kurang baik di sini. Siapa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan ruang kolaborasi pada malam hari ini, seperti biasa, kita awali dengan membaca doa agar kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Oke Bapak Ibu, kita mulai kegiatan malam ini dengan ice breaking. Saya punya link PPT yang bisa Bapak Ibu akses. Saya share di chatroom ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bisa diakses Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tuliskan nama di slide pilihan Bapak Ibu. Nah, di sini ada 14 slide Bapak Ibu. Ada lingkaran kosong, ada di atas ada kotak, ada tuliskan nama Bapak Ibu. Lalu perintahnya adalah silakan Bapak Ibu beri coretan atau gambar sesuai persepsi Bapak Ibu dalam membuat konsep gambar yang bermakna mengenai pengelolaan program yang berdampak pada murid. Silakan Bapak Ibu boleh langsung pilih di slide berikutnya ya Bapak Ibu.
Oke, silakan Bapak Ibu misalnya. Oke. Pasar gelar buku. Betul, Bu. Silakan Bapak Ibu. Saya kasih waktu 5 menit untuk menggambar. Masih ditunggu Bapak Ibu. Silakan dipenuhi gambar lingkarannya.
Ibu Airokaya buku, Pak Asep gelar buku terbuka, Pak Yosef, Pak Denny Tirta, Pak Asep Dudi, Pak Slamet Dugung, Ibu Rima, Pak Asep Rizal. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari Pak Yosef, boleh? Pak Yosef nih ada sesuatu nih. Aduh, baik Bu, terima kasih. Mohon izin untuk menyampaikan. Saya di sini menggambar. Bingung Bu ya. Saya jadi untuk penerapan program yang berdampak pada siswa. Kebetulan pada saat ini saya memegang bidang studi olahraga, akan tetapi di satu sisi saya itu ingin meningkatkan kemampuan siswa di bidang olahraga, akan tetapi karena berbagai keterbatasan baik media ajar ataupun sarana yang disediakan sekolah itu sangat minim sekali Bu ya. Jadi kalau yang nantinya program yang berdampak pada murid itu sangat sulit untuk dicapai gitu Bu. Jadi perlu adanya media ajar yang harus atau yang digunakan pada saat penerapan ataupun seperti misalkan dalam kegiatan ekskul gitu. Itu Bu maksudnya. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Jadi media ajar yang kurang memadai ya Bapak. Ya, Tapi Bu. bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar Bapak. Sih, saran saya manfaatkan aja meja, kursi itu juga bisa dijadikan media ajar untuk Bapak mengembangkan potensi peserta didik Bapak yang ada di sekolah. Ya Bu sih sebetulnya, tapi kan kegiatan olahraga kebanyakan outdoor Bu ya. Iya, Seperti betul. misalkan bakat dan minat siswa itu kebanyakan di dalam permainan gitu, seperti misalkan kegiatan olahraga seperti bulu tangkis, bola voli gitu. Sementara jangankan untuk sepak bola, kita pun untuk upacara gak punya lahan gitu Bu. Adapun punya warga itu masih gitu Bu. Semoga nanti lebih didengar ya Pak ya dengan pemerintahan yang baru ini. Amin, amin, amin. Baik, Mungkin itu terima saja kasih Bu. Pak Yosef. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Selanjutnya Bapak, Ibu, di sini ada Pak Asep Gelar dengan buku terbuka dan Ibu Airokaya dengan buku tertutup. Dimulai dari Bu Ai dulu deh. Bu Airokaya boleh menceritakan kenapa Ibu memilih buku tertutup ini. Silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya itu saya mau mencari yang sedang membaca buku, tapi Ibu nggak ada ketemunya itu, jadi saya ambil aja itu. Cuma emang kebetulan di sekolah itu untuk buku-buku yang ada di perpustakaan itu sudah terlalu lama gitu ya Bu bukunya, jadi tidak belum ada sumbangan yang baru gitu Bu. Nah, yang saya harapkan dengan program yang saya buat ini, nanti ke depannya ada buku-buku yang baru untuk anak-anak, apalagi untuk anak yang kelas 1 yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka itu gambar yang banyak gambarnya bukunya itu, dan tulisannya yang besar-besar gitu. Sedangkan yang ada di sekolah itu untuk anak-anak yang kelas tinggi gitu, Bu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu. Jadi
lebih menekankan ke literasi ya dia Bu ya. Jadi membaca, menyesuaikan Ya, benar Ibu. fasilitas yang ada. Semoga sih nanti akan ada sumbangan-sumbangan buku. Kemarin tuh saya lihat di beberapa sekolah tetangga saya, mereka mengajukan bantuan buku, itu dapat 1.000 buku, Bu. Plus, Oh iya. plus alat, rak-rak bukunya. Nanti coba saya mintakan linknya ke mereka ya, Ibu ya. Oh iya Ibu. Oh iya, terima kasih banyak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya, bisa ini. Iya, Iya. siap Ibu. Nanti semoga kedepannya akan lebih ada perhatian lagi untuk anak-anak kita gemar membaca ya Ibu. Iya, amin. Ya ditunggu Ibu ya itu. Iya, nanti saya coba Ya, mintakan linknya ke teman-teman yang lain ya Ibu. ya Oke, terima kita kasih. selanjutnya ke Pak Asep Gelar nih, buku terbuka. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya di sini menerapkan gambar buku terbuka Bu ya, karena sesuai dengan program yang sudah berjalan di sekolah saya, yaitu program GELIS, yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Dan alhamdulillah programnya sudah berjalan dan sesuai dengan program nasional juga Bu ya, tentang GLS, Gerakan Literasi Sekolah, dan hal tersebut sangat berdampak pada murid yang awalnya memang murid itu istilahnya apa ya, kurang berminat begitu Bu ya tentang bacaan-bacaan yang terdapat di dalam buku. Alhamdulillah setelah dilaksanakan program tersebut, sekarang buku-buku yang ada di perpustakaan sudah dapat diberdayakan dengan baik, dan hal tersebut pun ditambah dengan membuat resume Bu. Jadi setelah mereka membaca buku, mereka membuat resume dari hasil bacaan tersebut, kemudian ditempel di pohon literasi. Itu saja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Programnya keren Pak, GELIS. Iya Bu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, literasi ya. Lanjut Bapak Ibu dengan Pak Denny Tirta nih. Silakan Pak Denny. Baik Bu, sebelumnya mohon izin tidak buka kamera Bu, agak jelek lagi hujan di sininya. Gambar yang saya masukkan di situ berupa banyak tangan, artinya kerjasama Bu atau kolaborasi. Ini sesuai dengan pemahaman saya, di mana tadinya berpikir bahwa kepemimpinan itu asalnya tunggal Bu ya, tapi ternyata dengan kolaborasi itu bisa menjadi lebih baik gitu Bu. Karena dengan kolaborasi program itu bisa menjadi lebih efektif, kita juga bisa mengoptimalkan sumber daya manusia beserta keahliannya, sehingga hal ini bisa mengembangkan keterampilan dalam memimpin Bu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny, kolaborasi dengan rekan, dengan sesama rekan, guru, dengan murid-murid ya Pak ya. Ya betul Bu. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Pak Asep Dudi. Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf juga ini Bu jaringannya. Ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Bu tadi pas membuka materi gitu, ternyata ada diagram yang berbentuk lingkaran, terus ada garis-garis yang memisahkan gitu, yaitu berbentuk diagram Y. Dan ketika saya baca ternyata ketika kegiatan atau program-program yang dilaksanakan di sekolah itu harus berpaku atau bertahap pada 3 diagram Y yang berpihak pada kepemimpinan murid. Salah satunya yaitu suara, terus pilihan, dan juga ownership. Untuk suara, mungkin kita harus lebih banyak mendengar keluhan-keluhan dari murid, bukan hanya murid berbicara, tapi juga mereka kita hargai dalam berpendapat dan mengeluarkan ide-ide atau gagasan mereka. Sedangkan untuk choice, artinya memberikan kesempatan kepada siswa bagaimana mereka melakukan suatu aktivitas yang memang
dapat berdampak positif bagi orang lain maupun dirinya. Sedangkan untuk ownership yaitu bagaimana mereka bukan hanya memiliki tapi juga mereka bertanggung jawab terhadap baik alat-alat fisik maupun yang non fisik yang ada di sekolah gitu Bu. Mungkin itu Bu yang bisa. Baik. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Asep Dudi menjawab semua ya Bapak Ibu kebutuhan dari peserta didik kita. Mereka butuh juga didengar, mereka punya suara, mereka juga dijadikan sebagai pemimpin. Terus mereka juga bisa memiliki kegiatan tersebut, jadi punya tanggung jawab yang besar terhadap kegiatan tersebut. Terima kasih Pak Asep Dudi. Kita lanjutkan. Pak Slamet Gugum. Oke, baik, terima kasih Ibu. Di sini saya menempelkan gambar tentang anak-anak yang sedang gotong royong dalam membersihkan lingkungan, Ibu. Jadi di sini menekankan tentang menjaga lingkungan supaya bersih, dan di situ ada nilai gotong royongnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di situ juga ada penekanan dalam aspek ketiga, yaitu adalah kepemilikan Ibu, yaitu ownership, di mana murid dituntut untuk rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah, mana di situ murid diwajibkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi punya rasa tanggung jawab karena mereka memiliki sekolah ya Bapak. Jadi bisa menjaga kebersihannya seperti mereka melakukannya di rumahnya masing-masing. Terima kasih Pak. Selamat Gugum. Sampai Bu. Kita lanjut Ibu Rima. Ya Bu. Ibu Rima, kenapa memilih angklung? Mungkin saya sendiri terinspirasi dari Saung Ujo ya yang di Bandung. Saya juga lebih menekankan program ke musik Sunda, yaitu misalkan kayak angklung gini Bu. Jadi anak-anak dari dini itu benar-benar diajarkan untuk pengenalan angklung gitu. Jadi di sana anak bisa memunculkan bakatnya di musik nih. Misalkan kalau ada yang nggak suka sih nggak apa-apa. Nanti di sana tuh dibikin saung angklung TK Mekar Pertiwi 3 sih Bu. Keren, luar biasa Bu Rima. Jadi pendidikan berbasis dengan kebudayaan ya Ibu. Tidak Iya, lebih ke dipisah-pisah. sana sih Bu. Melestarikan Betul, walaupun budaya memang bangsa. Betul, walaupun bu gurunya juga belum ada yang paham tentang, belum mahir gitu, tapi ada sih, ada guru dari sekolah lain yang bisa mengajarkan ke sekolah kita juga gitu. Jadi kita Kembali juga lagi gurunya sambil kolaborasi. belajar. Iya, Iya. keren. Kolaborasi dengan rekan guru dari sekolah lain. Iya, jadi baru ya bulan-bulan ini sih Bu berjalan. Oke, baik, keren, luar biasa Ibu. Dilanjutkan terus programnya. Kita lanjut, terima kasih Bu Rima. Kita lanjut, Pak Asep Rizal. Iya Bu. Silakan Pak Asep. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gambar lingkaran kosong ini adalah gambaran ya sesuai dengan persepsi saya dalam memahami materi tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, saya di sini menempelkan gambar anak yang sedang mengangkat tangan. Nah, ini menggambarkan seorang anak itu memberikan suara gitu. Jadi menyampaikan pendapatnya, keinginannya. Nah, berdasarkan beberapa kejadian di sekolah, diantaranya ada program P5 itu, biasanya kebanyakan program-programnya itu, tema-tema itu adalah guru yang menentukan gitu. Nah, padahal kan seharusnya kita juga memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan suara gitu, tema mana yang ingin dilakukan dan apa program-program, produk-produk yang ingin mereka gunakan gitu Bu. Jadi lebih meningkatkan tanggung jawab mereka terhadap program yang dilaksanakan. Mungkin itu sih dari saya Bu, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih.
mendengarkan suara mereka dan mengajak mereka merasa memiliki program tersebut sehingga ada tanggung jawab ya Pak untuk mereka sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan Ice Breaking ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita malam ini adalah Bapak Ibu dapat membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid secara berkelompok, dan juga Bapak Ibu bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita malam ini Bapak Ibu. Selanjutnya, seperti biasa Bapak Ibu, kesepakatan belajar kita. Yang pertama adalah seluruh Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam adalah mengikuti sesi dengan perasaan yang gembira. Apakah ada yang mau ditambahkan atau dikurangi Bapak Ibu tentang kesepakatan belajar kita? Cukup? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, review pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengerjakan mulai dari diri, eksplorasi konsep. Nah, dari saya Bapak Ibu, gagasan-gagasan untuk menginisiasi program yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melibatkan murid dalam penentuan pilihan dan keputusan, menciptakan lingkungan yang mendukung kemampuan murid, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti orang tua dan sekolah dan komunitas. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu yang ingin mereview kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan dari modul 3.3 mulai dari diri, eksplorasi konsep. Silakan Bapak Ibu boleh raise hand yang berkenan untuk mereview kembali kegiatan. Silakan Pak Denny. Baik Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah saya pelajari dari modul 3.3 ini yaitu tentang student agency dan juga trisenta pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan agensi sendiri dapat diartikan sebagai kapasitas seorang untuk mempengaruhi fungsi dirinya dan arah jalannya melalui tindakan-tindakan yang dibuatnya. Dan untuk student agency ini diartikan juga sebagai kepemimpinan murid, Bu. Kemudian saya juga belajar tentang 4 sifat inti dari human agency yang disingkat dengan akronim IVAR, intensi, visi, aksi, dan refleksi. Kemudian juga saya belajar di mana saat murid menjadi pemimpin dalam suatu pembelajaran ini akan mengambil peran aktif sehingga hubungan dengan guru itu akan berubah, Bu. Hubungannya itu jadi bersifat kemitraan gitu, di mana pada kegiatan tersebut murid itu akan berusaha untuk memahami tujuan, kemudian menunjukkan keterlibatan dalam proses pembelajarannya, kemudian menunjukkan rasa ingin tahu, dan akan menunjukkan inisiatif dalam kegiatan tersebut.
Kemudian saya juga belajar di mana saat murid menjadi pimpinan dalam proses pembelajaran, maka mereka itu sebenarnya memiliki yang tadi disebutkan oleh Pak Dudi, ada suara atau voice, kemudian ada pilihan choice, dan ada juga kepemilikan atau ownership. Dengan menumbuh kembangan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan kita sebenarnya juga sedang membangun karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Mungkin itu Bu yang bisa saya pelajari dari modul 3.3 ini. Terima kasih. Baik Pak Denny, lengkap sekali jawaban dari Pak Denny ya. Benar-benar sudah mempelajari nih Bapak Ibu Pak Denny dari modul 3.3, dari mulai diri, eksplorasi konsep, dan forum diskusi eksplorasi konsep. Dan itu ada lagi yang mau mereview pembelajaran, apa sih yang sudah Bapak Ibu dapatkan di modul 3.3 ini? Boleh Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Boleh mereview kembali apa sih yang Bapak Ibu sudah dapatkan di modul 3.3 ini? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Cukup? Silakan Pak Slamet Gugum. Baik Ibu, izin ya mereview pembelajaran yang saya dapatkan untuk modul 3.3 ini. Mungkin yang sangat berkesan dari modul ini ya, pertama adalah aspek ketiga itu Bu. Yang pertama adalah voice, di mana itu murid diharuskan untuk diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pilihan, choice, kemudian yang ketiga adalah kepemilikan. Mungkin hanya itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet Gugum. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Baik, kalau sebegitu, nah Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan pemantiknya. Berdasarkan pemahaman Bapak Ibu, konsep kepemimpinan murid manakah yang telah berubah? Lalu yang kedua, bagaimana kolaborasi dapat membantu Bapak Ibu memahami proses perencanaan program atau kegiatan yang menumbuhkan kepemimpinan murid? Sedangkan yang ketiga adalah, gagasan apa saja sih yang Bapak Ibu miliki untuk menginisiasi program atau kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid? Baik Bapak Ibu, ada yang mau menjawab pertanyaan tematik di atas? Silakan Pak Denny. Baik Bu, terima kasih. Saya mencoba menjawab yang nomor 1 Bu, tentang berdasarkan pemahaman Bapak atau Ibu, konsep kepemimpinan murid manakah yang telah berubah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, jadi dulu itu saya berpikir bahwa kepemimpinan itu hanya fokus pada individu yang unggul. Misalkan contohnya ketua OSIS, ketua kelas gitu. Tapi ternyata jadi berubah gitu. Dari pemimpin tunggal ke pemimpin kolaboratif yang tadi seperti sudah saya insert di gambar Bu. Jadi ternyata konsep ini dari yang tunggal bergeser ke arah kepemimpinan kolaboratif di mana siswa bekerja sebagai tim, saling mendukung dan berbagi tanggung jawab. Kemudian juga dari kepemimpinan yang otoriter ke kepemimpinan yang empatik Bu. Jadi model kepemimpinan siswa dulu itu kan lebih berorientasi pada kekuasaan, pengendalian gitu. Nah sekarang itu ternyata kepemimpinan siswa didasarkan pada rasa empati Bu, di mana siswa belajar memahami, mendengarkan dan mendukung orang lain.
Mungkin itu jawaban yang nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Adanya kolaborasi ya Pak. Kalau zaman dulu center point, sekarang kita berkolaborasi antara yang dia jadi pemimpin bisa bekerja sama dengan rekan yang lain. Ya, betul Bu. Ada lagi? Baik Bapak, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3? Silakan Ibu-ibu boleh. Silakan Pak Denny kembali, silakan Bapak. Baik Bu, untuk selanjutnya yang nomor 2, bagaimana kolaborasi dapat membantu Bapak Ibu memahami proses perencanaan program atau kegiatan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Ini tadi juga sudah saya jelaskan, jadi melalui kolaborasi itu berbagai perspektif atau pandangan, keterampilan dan pengalaman itu bisa digabungkan Bu, sehingga perencanaan program menjadi lebih kaya dan menjadi lebih relevan. Kemudian melalui kolaborasi juga akan dapat mengoptimalkan yang tadi saya sebutkan, sumber daya manusia berserta keahliannya, serta menguatkan rasa saling memiliki dan tanggung jawab. Jadi intinya dengan kolaborasi akan membuat program menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberi siswa pengalaman langsung dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Dan untuk yang nomor 3, gagasan apa saja yang bisa menginisiasi program atau kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Contohnya kita mengajak siswa untuk melakukan proyek sosial yang berdampak langsung pada lingkungan, Bu, seperti program kebersihan, kemudian penggalangan dana, atau juga kita bisa membuat program mentor sebaya, Bu, karena dengan menjadi mentor, siswa belajar bertanggung jawab dan memahami pentingnya peran sebagai pemimpin yang membimbing atau mendukung orang lain. Kemudian juga kita bisa mengajak siswa atau menjadikan siswa sebagai panitia dari sebuah acara, Bu. Dan dengan melalui peran ini, siswa belajar tentang kerjasama, bagaimana cara manajemen acara, dan belajar mengambil keputusan dalam nyata gitu. Mungkin itu Bu untuk jawaban nomor 3. Terima kasih. Baik, keren sekali ya Bapak. Melibatkan seluruh peserta didik untuk membuat sebuah kegiatan sehingga mereka merasakan memiliki kegiatan tersebut sehingga bertanggung jawab agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Keren Pak Denny. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mencoba menjawab pertanyaan tematik di atas? Silakan Bapak Ibu, boleh berbagi. Silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan tematik berikut? Cukup? Baik, kalau cukup kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, berikut adalah mind map substansi modul Bapak Ibu. Di modul 3 ini pengelolaan program berdampak kepada murid. Lalu Bapak Ibu CGP dapat membuat gambaran umum sebuah program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid secara berkelompok. Nah, yang ini dibagi lagi menjadi kepemimpinan murid, terdiri dari suara, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Lalu dibagi lagi menjadi lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, dan melibatkan komunitas dalam program sekolah untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Lalu ada lagi program kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Ini adalah mind map substansi modul 3.3 ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu diskusi sesi Bapak Ibu.
Sebentar. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu tetap dengan kelompok yang kemarin atau mau membuat kelompok baru? Jadi ada 3 kelompok yang akan dibuat. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu akan dibagi menjadi kelompok diskusi yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Lalu silakan Bapak Ibu menentukan jenis kegiatan program sekolah yang ingin dikembangkan. Intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Lalu yang ketiga, tentukan jenjang kelas yang ingin menjadi target dari program Bapak Ibu. Lalu, lihatlah kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang kelima, Bapak Ibu diskusikan bersama kelompok, kira-kira program atau kegiatan apa yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Lalu, Bapak Ibu membuat ringkasan umum program atau kegiatan yang dibuat sertakan judul, deskripsi singkat, tujuan, alasan memilih program. Yang ketujuh, Bapak Ibu membuat diagram Y, tandai setiap bagian dari program tersebut, diagram tersebut dengan suara atau pilihan atau kepemimpinan. Di setiap bagian, silakan tulis bagaimana strategi yang akan Bapak Ibu pilih untuk mendorong suara, pilihan, atau kepemimpinan terkait dengan program Bapak Ibu yang buat. Berikutnya adalah deskripsikan program yang telah Bapak Ibu buat dalam bentuk narasi, PPT, atau paragraf, atau bentuk lain yang diinginkan. Yang kesembilan, agar Bapak Ibu dapat lebih bebas, kreatif, dan inovatif dalam menuangkan gagasan, tidak perlu memikirkan aspek teknis pembuatan program, karena tahapan ini masih dalam bentuk gagasan. Yang ke-10, unggahlah hasil kerja kelompok Ibu Bapak ke LMS, lalu presentasikan hasil kerja kelompok Bapak Ibu kepada kelompok lain di sesi besok ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bapak Ibu, mau tetap dengan kelompok sebelumnya atau mau dengan posisi baru? Silakan Bapak Ibu. Kalau saya bebas aja sih, Bu. Baik, Pak Denny bebas. Kelompok 1 boleh Pak Denny. Siapa lagi? Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung di kelompok 1. Oke, Pak Anggi. Pak Denny, Pak Anggi, Pak Slamet Gugung. Oke. Ibu-ibu nih satu nih. Boleh? Kelompok 2 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang berkenan di kelompok 2. Ibu-ibu siapa yang belum pernah bareng dengan Pak Denny? Sudah semua, Bu. Udah semua. Silakan.
Siapa yang berkenan di kelompok 1, di kelompok 2, dan kelompok 3? Boleh. Siap, Pak Anggi. Boleh Bapak Ibu diketik juga di chat room kelompok 1 atau kelompok 2. Boleh memilih anggotanya. Oke. Oke, dipilih saja dengan saya. Boleh. Kelompok 1 Pak Denny, Pak Anggi, Pak Slamet Jugung, dan Bu Ai ya. Bu Ai Herawati. Oke, kelompok 2. Pak Yosef. Pak Asep Dudi. Pak Asep Dela. Ibu Risti. Kelompok 3. Ibu Rima. Ibu Ai Herawati. Ibu Ai Rokaya. Ibu Ai Rokaya. Ibu Tia. Ibu Ai Rokaya. Ibu Tia. Dan Pak Asep Rizal ya. Begini Bapak Ibu. Baik, kalau begitu silakan Bapak Ibu masuk ke bornya masing-masing. Bentar, saya buka kembali. Silakan Bapak Ibu boleh tinggalkan room ini untuk masuk ke dalam bor masing-masing.
Sebetulnya mah yang sudah berkembang di program gelis ya, gerakan literasi sekolah seperti yang tadi di Pak Asep gelar. Cuman kalau Abi pribadi itu lebih tertarik ke, kan sekarang tuh di Jawa Barat sudah ada program Rebo Nyundanya di Sami di Pak Slamet Gugum. Nah, itu Rebo Nyunda ternyata mohon. Jadi kan program mate baru sebatas artinya hanya menggunakan atribut. Terus pemakaian bahasa Sunda di sekolah, pemakaian bahasa Sunda pun ternyata tidak optimal gitu. Jadi anak-anaknya tetap pakai bahasa Indonesia deh ketika di sekolah. Nah, mungkin Abi mah lebih kadinya gitu. Jadi literasi nate, literasi bahasa Sunda gitu. Jadi si anaknya bebas sih baca nama bisa sumber nama bisa bermacam-macamnya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, bahasa Indonesia. Tapi ketika membuat resume atau memberikan resensi gitu, itu harus menggunakan bahasa Sunda. Jadi di sini anak diajarkan mohon. Jadi anak juga di sini memiliki keterampilan untuk menerjemahkan bahasa gitu dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke dalam bahasa Sunda. Dan selain itu nanti juga produknya bisa bermacam-macam gitu, bisa berdiferensiasi. Misalkan dari hasil bacaan itu dibikinkan carpon, dari hasil bacaan tersebut bisa dibikinkan kawi, bisa dibikinkan tembang gitu kan. Atau juga sesekali bisa mengundang seniman budayawan gitu, ada kan memperkenalkan budaya. Jadi kan selama ini tuh anak-anak zaman sekarang itu poeken lah paremun obornya, termasuk kaulinan ulang lembur gitu. Mungkin kalau di selatan mah di Cianjur Selatan mah masih lekat mungkin ya, tapi untuk di kamu enaknya terus mulai tergerus. Kalau di Cianjur Kota mah ya kalau di Cianjur Kota mah itu teh sudah hampir punah gitu. Anak tuh tidak tahu misalkan boy-boyan seperti apa, egrang seperti apa, gandrik seperti apa gitu. Nah, dengan literasi seperti itu kita juga bisa mempraktikkan permainannya gitu. Jadi anak tahu oh ternyata seperti ini. Kebanyakan anak sekarang mah fokus HP gitu ya. Jadi Abi mah lebih kadinya gitu. Abi mah menamaina teh Rebo Ngabadaya. Jadi Rebo teh ngarumat bahasa jeung budaya Sunda gitu. Jadi literasi, memang tetap literasi, cuma literasinya lebih fokus ke Sunda gitu, supaya anak teh lebih kenal Ngawi. Kan kadang anak teh tidak bisa membedakan mana Kawi mana tembang gitu. Padahal di Cianjur kan itu harusnya sudah tahu tembang seperti apa, Kawi seperti apa. Dan karena kebanyakan anak itu gengsi atau bahkan mungkin karena memang di keluarganya juga tidak belajarkan bahasa Sunda yang baik dan benar, tidak diajarkan apa itu sejarah Sunda dan sebagainya, akhirnya ya seperti sekarang gitu. Apalagi dengan kondisi halaman lingkungan yang sudah tidak memadai ya. Kalau dulu mah kita kan sore teh main ucing-ucingan dan sebagainya gitu. Kalau sekarang kan anak teh begitu pulang langsung kena HP gitu. Jadi Kang Abi mah pengen ngangkat eta gitu. Langkung mau enggak Bu Ai, Pak Slamet, Gugum, sama Pak Anggi badai kumaha gitu. Abdi setuju Pak terkait dan khususnya di Abdi lingkungan Seksanaos Cianjur Selatan ya terkait badai bahasa, badai permainan tradisional seperti tadi bubuyan selesainya terus mulai terus jadi rata-rata kan nanti pulang sekolah langsung ngomong HP terus kena masalah bahasa nah kan anak kecilnya rata-rata bahasa ibu ke anak biasanya menggunakan bahasa Indonesia dengan alat atau sampai Cina misalkan menggunakan bahasa Sunda pilih kacanakeun bahasa kasar kuno sanesna alasanna gitu lah. Nah itu mohon itu salah satu nah gitu lah. Mohon jantan di Cianjur Selatan gitu bahasanya. Jadi Abi setuju. Oke, berarti Pak Anggi sudah setuju juga ya, Pak Gelar setuju, Bu Ai setuju, berarti kita fixkan. Jadi program yang dibikinnya kita Rebo Ngabadaya judulnya. Mungkin lah Pak.
Rebo Ngabadaya apa tadi? Ya, Rebo Ngabadaya, ngarumat bahasa jeung budaya Sunda. Rebo Ngabadaya juara tuh, Sarep Anggi. Asa emu tari badaya, iya betul Pak Anggi, memang akronim dari sana ya, tari badaya itu kan tari Sunda gitu. Jadi lamun anu terang mah sepotos Pak Anggi kan terang badaya itu tarian gitu kan. Jadi identik dengan tarian. Padahal kita ada akronimnya ngarumat bahasa jeung budaya Sunda. Pak Anggi sih kena jago nari badaya nanya. Oke. Iya. Keren lah. Rebo Ngabadaya judulnya terus tadi teh deskripsi nanya. Jadi untuk program Rebo Ngabadaya berarti termasuk ke dalam kegiatan kokurikuler. Kantos terang. Kokurikuler targetnya semua siswa 789, jadi tidak ada yang dispesialkan. Targetnya semua siswa. Kemudian termasuk ke dalam program kokurikuler. Sinyal awan, aduh. Engkau di kota, Bapak. Mungkin beristri tapi dah tarik hujan. Awan, ya sami. Di kopian Pak Asep kira. Anu ieu teh salah. Lepat.
Ringkasan kegiatan. Tujuan tepat tambihan ku Pak saur panggi tuh. Ngajaga ngaropoya dina tujuan berarti. Oke. Dina Tujuan. di lebat karena di nu luhur nya senang gitu. Ngajaga ngaropea Kira itu tujuan itu aja kira. kan buku itu bisa dimasukkan anu saran ti Panggi. Bikin di daerahnya apa ya? Orang bikinnya. Jadi aya alasanna sih, ieu mah kan deskripsi singkat mah lah. Iya. Jadi kayak bisa dimasukin deh. Menjaga, memelihara, mengembangkan budaya dan bahasa Sunda di kalangan generasi muda. Sip, mantap. Kayak ringkasan kegiatan, berarti satu kegiatan pembukaan budaya dilakukan setiap hari Rabu. Kumaha Pak? Ulangi coba Pak. Nomor 1, kegiatan Rebo Ngabadaya. Kegiatan Rebo Ngabadaya. Dilakukan setiap hari Rabu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Dari jam 6.45 sampai 7.45. Dari jam 6.45. Sampai Pak? 7.45. Pembuatan yang bermacam-macam. Kegiatan ini berdurasi 1 jam dengan bentuk kegiatan yang bermacam-macam. Seperti baca tulis aksara Sunda, seperti baca tulis Sunda, aksara Sunda. Terus mengenalkan dan mempraktikkan kaulinan urang lembur. Mengenalkan dan mempraktikkan kaulinan urang lembur.
memberikan pemahaman pada peserta didik terkait zero sampah plastik gitu, Pak. Gimana, Bu? Memberikan pemahaman dan apa ya? Pembiasaan. Biasa tuh. Memberikan pemahaman lalu Bu, dan pembiasaan terhadap anak terkait zero sampah plastik. Apalagi ya? Alasan. Tadi berarti ini deskripsinya kayak alasannya gitu ya. Berarti ini masuk. Pak Asep, terus berikan ringkasan umum, program atau kegiatan. Nah, terus ada tujuannya, yang ada tujuannya. Ringkasan umum program dan tujuan wakitunya. Wih, eta gaya keseur. Kayaknya. Bagus nggak tuh dibaca dulu? Tujuannya. Ya betul, Pak. Oh iya. Dan kesadaran kepedulian lingkungan udah nyanyi untuk saya. Cekap. Nah, terus ayeuna bagaimana? Ayeuna kan tadi mah apa? Ayeuna mah bagaimana? Berikan ringkasan tentang bagaimana program kegiatan ini akan dijalankan.
Pak Sep. Bulan. Iya. Kumaha Bu? Ini nuju tapak ke mana menghilang. Ayo Aina bagaimana? Melengut. Pak Sep Bulan. bagaimana? Nah, Aina bagaimana? Bagaimana apa? Ringkasan berikan ringkasan kan. Kegiatan apa ngintanya? Mohon. Kumaha heula cenah meureun kitu. Referensi itu di chat room. Pemeriksaan dan pengadaan kepentingan untuk refleksi dan evaluasi. Iya betul. Jadwal hari. Apa yang akan dimasukkan dulu tuh tambah ya. Sosialisasi dan programnya beres Pak. Oke. Sosialisasi programnya biasa bentuk sosialisasi langsung, pamflet, poster, gitu. Tadi teh apa judulnya teh? Ringkasan pelaksanaan ya. Ya. Ringkasan program atau kegiatan yang akan dijalankan. Mana Kak? Tadi kan apanya? Iya pertanyaan kedua. Kedua teh bagaimana? Ya bagaimana? Yang satu sosialisasi program dulu kan ya. Apa keterangannya? Sosialisasi jadwal pemeriksaan dan Penyediaan fasilitas pendukung tiasa Pak. Siap. Integrasi dengan kebijakan kantin. Itu tuh yang sulit. Sosialisasi program, terus yang kedua apa tadi? Sosialisasi program, penyediaan fasilitas pendukung, upami di abdi mah disayogikeun lomari gitu tah murang kalih teh pilih bae dititipkeun alat makanan di lemari dekat dengan papang gitu, ada khusus untuk lemari penitipan. Mungkin di sekolah gitu ya. Kayak di kalau Butia tuh rombelnya ada berapa jumlah kelas? Akhirnya kirang salah Pak rombel abdi mah namun pami aya mah teh aya 20 langkung Pak, 20-an. Mencapai kan 600-700 siswanya. Iya Pak, 600. Berarti kalau menyediakan tempat alat untuk penitipan berarti banyak banget. Salah sama sih anak yang mau menitipkan tuh sebagian itu tuh sebagai pengecekan aja bahwa mereka tuh bawa alat gitu. Jadi secara berkelanjutan kan jadi terpantau anaknya bawa alat makan, bawa alat minum gitu. Itu mah untuk apa ya? Pengecekan aja mungkin. Tapi ya kan kalau nggak dititip juga ya mereka bawa langsung ke kelas. Tapi kalau nggak dipakai juga untuk yang apa namanya itu nggak apa-apa. Tapi kan di sini kalau ini mah ada mentoring dan evaluasi juga terhadap keberlaksanaan program itu berjalan enggak gitu. Ya.
atau untuk langkah awal mah karena ini kan baru ya kalau misalnya diterapkan di sekolah-sekolah lain gitu setelah di sekolah Butia ya, kayaknya di hari-hari khusus aja dulu gitu untuk perawalan mah ya. Misalkan teh jadwalnya setiap hari Senin dan hari Jumat misalkan. Jadi bisa situasional dulu. Jangan tiap hari dulu berarti gitu ya. Bisa tuh. Bapak. Untuk jadwal. Ish. Lagi